Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nahar ar-Rajjal. Dikisahkan setelah wafatnya junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah, membuat kota Madinah mencekam. Suku-suku Arab di luar Mekah dan Madinah secara serentak menyatakan memisahkan diri dari naungan Islam. Inilah yang dikenal dengan gerakan murtad. Ada yang tak mau lagi mengeluarkan zakat, bahkan ada yang mengangkat dirinya sebagai nabi baru utusan Allah, seperti Tulaiha al-Asadi dan tokoh besar Bani Hanifah di Yamamah, yaitu Musailamah al-Kadzab, yang sebelumnya disebut-sebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Musailamah. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bahkan berani menyerang kota Madinah saat Madinah kosong. Hampir seluruh kekuatan kaum muslimin dikerahkan oleh Khalifah Abu Bakar ke wilayah Syam. Situasi Madinah yang dipandang lemah oleh suku-suku lain di Jazirah Arab inilah yang dimanfaatkan oleh Musailamah untuk menyebarkan pengaruhnya, untuk menguasai Jazirah Arab dengan cara menyebut dirinya sebagai nabi utusan Allah. Hasilnya luar biasa. Hampir seluruh wilayah Yamamah menjadi pengikut sang nabi palsu. Keberhasilan Musailamah ini terjadi karena hasutan Nahar ar-Rajjal. Kemunculan nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzab memang merisaukan umat Islam di Madinah. Ia sudah mengikrarkan diri sebagai nabi sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Musailamah berkata kepada kaum pengikutnya, "Aku bersaksi Muhammad itu seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Ini adalah saksinya Nahar ar-Rajjal, salah satu murid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang mengikuti ajaran Musailamah, namun gerakan nabi palsu ini semakin besar sejak bergabungnya Nahar ar-Rajjal. "Wahai Bani Hanifah, aku bersaksi pernah mendengar Muhammad berkata bahwa Musailamah juga seorang nabi," ujar Nahar ar-Rajjal kepada para pengikut Musailamah. Namun mengapa setelah mendengar ucapan Nahar ar-Rajjal, para pengikut nabi palsu Musailamah semakin bertambah? Karena Nahar ar-Rajjal jauh dikenal oleh sepupunya sebagai seorang muslim yang langsung belajar Islam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bahkan ia diutus oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghentikan gerakan murtad kaum Bani Hanifah dan agar menyampaikan surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi bahwa Musailamah bukanlah seorang nabi, tapi seorang pendusta. Namun, ketika Nahar ar-Rajjal bertemu dengan Musailamah, keadaan yang terjadi justru sebaliknya. Nahar ar-Rajjal justru terpengaruh dengan harta dan jabatan yang diberikan Musailamah sang nabi palsu itu. Dan akhirnya Nahar ar-Rajjal menyembunyikan pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Musailamah adalah seorang pendusta. Bahkan ia membalikan fakta bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah merestui Musailamah sebagai seorang nabi utusan Allah. Nahar ar-Rajjal ternyata belum memiliki cukup keimanan meski ia telah berbekal ilmu agama. Ia tergoda dengan iming-iming sang nabi palsu untuk dijadikan tangan kanan untuk menguasai bangsa Arab. Ia terperangkap dalam lembah kesesatan. Musailamah, sang nabi palsu, justru memanfaatkan ketenaran Nahar ar-Rajjal yang dianggap oleh kaumnya mengerti ilmu Islam. Akibatnya sebagian besar masyarakat Bani Hanifah yang semula meragukan kenabian Musailamah kini semakin memantapkan hatinya dengan mengimani Musailamah sebagai Rasul utusan Allah. Itu sebabnya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah menilai Nahar ar-Rajjal jauh lebih berbahaya dari Musailamah sang nabi palsu, sebab ia telah menyalahgunakan posisinya sebagai orang yang mengerti agama yang dipercaya masyarakatnya, justru menyesatkan kaum muslimin dari kaumnya. Akibatnya puluhan ribu orang murtad dan beriman kepada sang nabi palsu. Orang-orang yang masih beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disiksa, dipaksa untuk beriman kepada sang nabi palsu. Dan ternyata
fakta murtadnya Nahar Ar-Rajal telah dikatakan oleh Rasulullah SAW saat berkumpul dengan para sahabatnya di Madinah, bahwa salah satu dari sahabatnya ini akan ada yang memiliki gigi geraham sebesar gunung Uhud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kala itu Abu Hurairah sedang bersama dengan para sahabat yang lain duduk bersama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan ada di antara kalian yang gigi gerahamnya jauh lebih besar dibanding dengan gunung Uhud di neraka. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Nabi Muhammad SAW itu menjadi ketakutan. Ya Allah, ini berarti pertanda buruk bahwa yang ada di sekitarku ini nanti atau bahkan mungkin diriku akan mendapat kehinaan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka orang-orang yang berada di sekitar Nabi ketika itu dicatat namanya satu persatu oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ingin melihat siapakah orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mati dalam keadaan syu'ul khotimah, artinya akhir hidup yang jelek. Satu persatu sahabat Nabi meninggal mendahului Abu Hurairah, dan ternyata semua dari sahabat mulia itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mereka semua syahid ketika membela agama Allah. Dan ternyata hanya tersisa dua orang saja yang ketika itu duduk bersama Nabi SAW, yaitu Abu Hurairah dan Nahar Ar-Rajal. Nahar Ar-Rajal menjadi tangan kanan Nabi palsu Musailamah. Ia selalu mendukung dan melaksanakan setiap ucapan dan perintah Musailamah sang Nabi palsu. Bahkan ia selalu memberikan kabar pada Musailamah mengenai syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad, sehingga Musailamah sang Nabi palsu meniru syariat Islam dan ayat-ayat Al-Quran dengan membuat syariat dan ayat tandingan yang diakuinya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musailamah sang nabi palsu pun mengumumkan syariat baru bahwa khamr ataupun minuman keras kini dihalalkan Allah, dan Nahar Ar-Rajal pun mendukungnya. Bahkan di depan mata Nahar Ar-Rajal, Musailamah sang nabi palsu sering bersenang-senang dengan wanita di tendanya dengan alasan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang sudah dibutakan ucapan Nahar Ar-Rajal bahwa tindakan sang nabi palsu berasal dari perintah Allah pun dengan sukarela menyerahkan wanita kaumnya kepada Musailamah sang nabi palsu untuk mendapatkan berkah. Musailamah sang nabi palsu memang licik dan senang mengumbar syahwat ini, bahkan memperdaya musuhnya. Seperti saja seorang dukun wanita dari Irak yang memimpin kaumnya untuk menyerangnya, bahkan diperdaya hingga takluk kepada sang nabi palsu. Musailamah bahkan menikahinya dengan mahar membebaskan penduduk Irak yang dipimpin saja, yaitu nama dukun wanita tersebut dengan mahar membebaskan kewajiban sholat subuh dan sholat isya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbuatan Musailamah sang nabi palsu mengundang keraguan pengikut setianya yang lain, sebab tindakannya sama sekali tidak mencerminkan selaku seorang nabi. Namun Nahar Ar-Rajal tetap meyakinkan bahwa yang dilakukan Musailamah benar-benar berdasarkan wahyu. Nahar Ar-Rajal telah menutup harinya dari kebenaran yang sebenarnya ia ketahui. Nahar Ar-Rajal menuruti keinginan sang nabi palsu untuk menyiksa orang-orang yang masih memegang akidah Islamiyah. Bahkan utusan Khalifah Abu Bakar dari Madinah yang ditugaskan menyadarkan sang nabi palsu dan masyarakat Bani Hanifah ditangkap dan dipaksa mengimani Musailamah sang nabi palsu. Karena ketegasan sang utusan khalifah yang tetap pada pendiriannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sang utusan khalifah pun dibunuh oleh Nahar Ar-Rajal. Kelakuan Nahar Ar-Rajal ini semakin membuat gerah para sahabat radhiyallahu anhu di Madinah. Orang yang pernah bersyahadat di depan Rasulullah
bahkan belajar bersama para sahabat kepada Rasul, kini menjadi seorang nabi palsu. Khalifah Abu Bakar pun memutuskan mengirim pasukan muslim untuk menumpas gerakan Musailama yang didukung Nahar ar-Rajjal. Khalifah mengutus pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Namun, karena besarnya jumlah pengikut Musailama, maka Khalifah Abu Bakar menambah pasukan bantuan yang dipimpin Khalid bin Walid. Nahar ar-Rajjal yang mengetahui keberangkatan pasukan muslim pimpinan Khalid bin Walid merasa gentar. Musailama sang nabi palsu pun menenangkan hati Nahar ar-Rajjal dengan mengatakan, Allah pasti memenangkan pihaknya. Bagaikan tersihir kalimat Musailama, Nahar ar-Rajjal kembali timbul semangatnya dalam menghadapi pasukan muslimin. Ia kemudian meyakinkan para pengikutnya agar tidak ragu menghadapi pasukan muslimin. Tepat di bulan Rabiul Awal tahun 12 Hijriah, 40.000 pasukan pembela Musailama al-Kadzab berhadapan dengan 13.000 pasukan muslimin pimpinan Khalid bin Walid. Namun keesokan harinya, dua pasukan kembali berhadapan. Kebohongan Nahar ar-Rajjal pun mulai terungkap setelah pasukan muslimin meneriakkan fakta tentang Nahar ar-Rajjal yang mengkhianati Nabi Muhammad SAW yang telah mengirimnya untuk menyampaikan kebohongan Musailama sang nabi palsu. Hal itu pun mengundang kemarahan para pengikut sang nabi palsu yang merasa telah ditipu oleh Nahar ar-Rajjal sehingga tersesat mengikuti sang nabi palsu. Namun peperangan tak bisa dihindari. Khalid bin Walid yang menantang duel sang nabi palsu dihalau oleh Nahar ar-Rajjal karena bagi Nahar ar-Rajjal seorang nabi tidak pantas untuk melayangi tantangan, sekalipun para pengikutnya meminta sang nabi palsu untuk melayani tantangan Khalid bin Walid. Akan tetapi, berbagai alasan keluar dari mulut Nahar ar-Rajjal dan sang nabi palsu, Musailama yang hina dina ini. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Inilah Perang Yamamah yang diabadikan dalam sejarah sebagai perang melawan kaum murtad terbesar dan terdahsyat. Karena keraguan kaum murtad akibat terungkapnya kebohongan Nahar ar-Rajjal, pasukan muslimin berhasil mendesak kaum murtad. Nahar ar-Rajjal yang semakin terjepit, sebuah panah yang dilepaskan pasukan muslim pun berhasil mengenai dirinya. Kaum murtad pun terdesak hebat hingga berlindung di balik benteng. Puncaknya sang nabi palsu Musailama tewas mengenaskan di ujung tombak Wahsy. Kematian Nahar ar-Rajjal dan Musailama mengakhiri perang Yamamah. Kaum murtad yang selamat pun sadar dan kembali ke pangkuan Islam. Mereka menyesal telah tersesat dalam kesesatan akibat kebohongan Nahar ar-Rajjal. Dan inilah kisah Nahar ar-Rajjal, seorang yang dulunya pernah belajar ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Seorang yang pernah duduk di majelis Rasulullah SAW. Namun karena keimanannya belum cukup kuat, maka dia sangat mudah terpengaruh oleh kesenangan duniawi. Dan di akhir hayatnya, dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillahi min zalik. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Dan juga mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.